Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Atas perintah Perdana Menteri Gui, semua anggota Istana Naga berteriak dan mengangkat senjata mereka. Semua anggota Istana Naga dengan cepat membentuk formasi pertempuran. Mata mereka penuh semangat juang saat mereka menatap klan Naga dan semua orang dari Kerajaan Drakonid. Melihat ini, semua orang dari klan Naga dan Kerajaan Drakonid tercengang sesaat. Kemudian, gelombang aura brutal mengalir dari klan Naga. Roar, 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 20.000 anggota Istana Naga kecil berani menjadi musuh klan Naga. Semua murid klan Naga, bersiaplah. Para ahli dari klan Naga juga sangat brutal. Hanya sekitar 20.000 anggota klan Naga yang ingin bertarung dengan 300.000 anggota klan Naga. Jadi bagaimana jika klan Naga memblokir serangan mereka dan menghancurkan 100.000 anggota klan Naga air? Namun, jelas bahwa Raja Naga dari Istana Naga terlalu kuat. Selain itu, mereka belajar dari sesepuh pertama klan Naga air tentang kekuatan dasar beberapa anggota Istana Naga. Meskipun mereka sangat kuat, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Klan Naga Air adalah eksistensi terlemah di klan Naga. Semua prajurit Kerajaan Drakonid, siapapun yang berani memprovokasi klan Naga harus mati. Putra Naga, Kaisar Naga, berteriak dan memerintahkan semua prajurit. Membunuh. Semua prajurit meraung dan mengangkat senjata mereka. Anggota Istana Naga, serang. Melihat anggota klan Naga dan Kerajaan Drakonid, wajah Perdana Menteri Gui menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Mengaum, 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 swoosh, swoosh, swoosh. Saat perintah diberikan, naga api Phoenix mengaum. Setelah itu, anak panah melesat ke tengah ras naga dan kekaisaran manusia naga dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah membunuh sebagian besar binatang laut di laut yang luar biasa, kekuatan Istana Naga telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Apa artinya setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam luar biasa? Itu bisa melawan atau bahkan membunuh ahli Wanshu setengah langkah. Itu setara dengan level Raja Naga dari klan Naga. Di antara mereka, 14.000 hingga 15.000 memiliki kekuatan tempur level Wanshu. Di antara 1.500 anggota divisi panah mata surgawi, lebih dari 1.000 memiliki kekuatan tempur tingkat Wanshu. Saat ini, seluruh klan Naga hanya memiliki lebih dari 3.000 ahli Wanshu. Setiap anak panah dari kelompok Mou Zesen mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat anak panah tiba, ras naga dan semua anggota kerajaan Drakonid tercengang. Membela, Kaisar Naga segera meraung dan menghadapi anak panah. Boom, 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 ledakan yang mengerikan terdengar dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Sungguh panah yang menakutkan. Murid Kaisar Naga berkontraksi saat dia melihat panah yang menakutkan itu. Panah yang dilepaskan oleh lebih dari 1.000 anggota Istana Naga telah menyebabkan lebih dari 1.000 Kaisar Naga dari klan Naga membela diri. Kekuatan ini, gelombang kejut yang sangat kuat. Ayo mundur, ayo mundur. Ini kekuatan Istana Naga mengerikan. Mundur dari area ini. Saat pertempuran antara Istana Naga dan Kerajaan Drakonid pecah, semua orang merasakan gelombang kejut yang menakutkan dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap, seluruh puncak Gunung Aotian menjadi kacau balau. Bunuh, raung. Sama seperti Kekaisaran Drakonid dan klan Naga dikejutkan oleh panah yang menakutkan, anggota divisi pertempuran setan berserk menunggang api Phoenix Dragon Mounts mereka dan bergegas mendekat. Divisi petir, divisi tempur Starwood, dan penjaga naga mengikuti dari belakang dan menyerang mereka. Serang balik dan bunuh semua binatang di Istana Naga. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya klan naga kita. Melihat anggota Istana Naga menyerang mereka, Kaisar Naga dari klan Naga meraung keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan lebih dari 300.000 naga langsung terdengar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan raungan naga. Ding, dering, dering. Pada saat ini, gelombang suara khusus terdengar satu demi satu, dan tetesan hujan muncul dari udara tipis dalam radius 100 km. Tetesan air hujan yang tak terhitung jatuh ke seluruh medan perang. Suara itu mengiringi tetesan hujan, dan ketika mereka mendarat di tubuh naga dan anggota kerajaan Drakonid, tubuh semua orang sedikit menegang. Bahkan para Kaisar Naga itu merasa seolah-olah ada belenggu tambahan di tubuh mereka begitu saja. Adapun mereka yang berada di bawah ranah umur panjang, ekspresi semua anggota klan Naga dan pusat kekuatan kerajaan Drakonid berubah drastis. Namun, hanya dalam 2 detik, jeritan sengsara dari puncak alam luar biasa dan para ahli alam hampa yang dalam terdengar satu demi satu. Hati-hati dengan tetesan air hujan ini, mereka memiliki sifat korosif dan beracun yang kuat. Auman Naga Api.
Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi hampir 80% anggota kerajaan Drakonid dan klan naga berubah drastis. Hehehe, kita masih yang lebih kuat. Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya semuanya kasar. Di belakang, Baki menepuk pemimpin lumba-lumba di sampingnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Racun yang telah kamu pelajari hanya efektif melawan mereka. Tidak ada gunanya melawan Aoki Tian atau Departemen Perang Iblis. Pemimpin lumba-lumba, yang seluruh tubuhnya berwarna merah muda, berkata dengan acuh tak acuh, menyebabkan Baki sedikit tersedak. Ini baru permulaan pertempuran, dan ras naga serta kekaisaran naga telah menderita kerugian besar. Bagaimana Istana Naga bisa begitu menakutkan? Istana Naga tidak hanya kuat karena Raja Naga, tetapi anggotanya juga menakutkan. Rasakan aura itu, sepertinya tidak ada dari mereka yang berada di bawah level 9 dari tahap bela diri yang sangat kosong. Ya Tuhan, bagaimana aura anggota Istana Naga bisa begitu menakutkan? Semua manusia dan binatang iblis yang bersembunyi di sekitarnya terkejut. Suara aneh dan tetesan hujan telah membunuh setengah dari anggota klan naga dan kekaisaran Drakonid yang lemah. 90% dari jutaan pasukan kerajaan Drakonid tewas seketika. Mengaum, makan tongkatku. Naga petir mendatangkan malapetaka. Kembalilah, pedang tak berperasaan. Pada saat ini, suara keras, biadab, dan dingin tanpa emosi terdengar. Monkey Iblis memegang batang logam, udang petir dewa memegang palu petir dan tombak, dan pengawal naga sedingin es memegang pedang logam. Satu serangan demi satu tembakan ke depan. Di langit, tanaman merambat sepertinya datang dari surga ke-9 saat mereka menyerang anggota suku naga. Serangan yang sangat mengerikan menyebabkan semua anggota klan naga dan kerajaan manusia naga tercengang. Gelombang suara yang secara aneh menekan kekuatan mereka, serta tetesan air hujan yang membawa racun kuat yang bahkan dapat menyebabkan ahli bela diri Void yang dalam jatuh, telah menyebabkan mereka terpana. Ketika divisi pertempuran iblis Istana Naga, pengawal naga, divisi guntur, divisi pertempuran Starwood, dan kelompok tunggangan meluncurkan setiap serangan, mereka benar-benar terkejut. Mereka merasakan bahwa 70% dari serangan ini dapat mengancam para ahli tingkat umur panjang. Apa yang sedang terjadi? Ada lebih dari 10.000 ahli tingkat umur panjang di antara mereka. Namun, klan naga dan kerajaan naga hanya memiliki lebih dari 3.000 gabungan. Itu adalah sebagian kecil dari Istana Naga. Boom, boom, boom. Serangan energi yang mengerikan dicurahkan ke arah anggota klan naga dan kekaisaran naga. Apa konsep lebih dari 10.000 ahli umur panjang menyerang pada saat yang sama? Ini seperti gelombang energi dahsyat yang menutupi langit dan menutupi bumi. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, para ahli yang tersisa dari klan naga dan kerajaan manusia naga melebarkan mata mereka, penuh dengan keterkejutan. Auman mengaum-mengaum. Tetua, bergeraklah. Kami akan menahan mereka. Bunuh mereka, bunuh mereka. Penatua pertama dari klan naga air meraung ganas saat mutiara roh air melayang di sekelilingnya. Layar langit langsung memblokir bagian depan. Memblokir. Tetua pertama dari klan naga api dan tetua pertama dari klan naga angin meraung marah juga. Perisai angin besar melayang di belakang layar langit, diikuti oleh perisai api yang sangat besar yang terbang ke arah belakang perisai angin. Ledakan, 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 ledakan. Energi yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan langit biru perlahan runtuh. Perisai angin perlahan retak, dan ketika mencapai perisai api, itu langsung meleleh. 3 dari AS membunuh para ahli dari Istana Naga. Penatua pertama dari klan naga api merasakan hatinya bergetar ketika dia melihat bahwa hanya 2 dari pertahanannya yang mampu memblokir serangan para ahli Istana Naga. Lagi pula, mereka bertiga berada di puncak peringkat ke-9 dari alam umur panjang. 2 dari pertahanan yang dilepaskan oleh 3 ahli umur panjang peringkat 9 dipatahkan oleh Istana Naga. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya para anggota Istana Naga. CHIRP. Ahli dari klan naga, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Feng Luan, yang berdiri di samping anggota Istana Naga, menjerit Phoenix. Seekor burung Phoenix merah menyala mengelilinginya. Dia bergerak dan terbang langsung menuju 3 tetua pertama dari klan naga. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Feng Luan mulai berubah menjadi api Phoenix. Phoenix api selebar 1000 meter dikelilingi oleh bintik-bintik api. Nyala api ini seperti nyala api Dewa Naga, memancarkan cahaya. Apa? Aura yang menakutkan. Alam dewa setengah langkah. Merasakan aura dari Feng Luan, 3 tetua pertama dari klan naga menyipitkan mata dan ekspresi mereka berubah drastis. Alam dewa setengah langkah. Dewa naga dari klan naga mereka dan sesepuh agung semuanya adalah ahli alam dewa setengah langkah.
Mereka tahu betapa kuatnya para ahli alam dewa setengah langkah. Ya Tuhan, permaisuri benar-benar memiliki kekuatan ahli alam dewa setengah langkah. Ya Tuhan, naga dan permaisuri Phoenix memiliki kekuatan yang mengerikan. Anggota Istana Naga juga sangat kuat. Klan Naga tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut saat melihat pemandangan ini. Kekuatan Istana Naga hampir menyebabkan klan Naga dikalahkan dalam sekejap. Teror permaisuri dan martabat alam dewa setengah langkah bahkan lebih jelas. CHIRP. Pada saat ini, Feng Luan meraung dan 3 bola api nirvana menyerang 3 tetua pertama klan Naga. Terus serang, bunuh. Di bawah, semua anggota Istana Naga meledak menjadi serangan putaran kedua. Oh tidak, bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Tuan Dewa Naga, selamatkan kami. Ketika 3 tetua besar dari klan Naga dikunci oleh Feng Luan, ahli klan Naga lainnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Terutama di Kekaisaran Manusia Naga, semua ahli hampir mengompol karena ketakutan. Lebih dari 300.000 pembangkit tenaga Dragon Rache, selain kekuatan kerajaan drakonit mereka, benar-benar hancur. Berapa banyak orang yang bisa menahan serangan setidaknya setengah langkah menuju alam umur panjang? Suara-suara ketakutan keluar dari mulut mereka. Beberapa naga dan drakonit memohon bantuan kepada Dewa Naga di langit. Dewa Naga yang bertarung dengan Wang Xian di langit sedikit mengernyit saat mendengar suara ketakutan datang dari bawah. Matanya menyapu ke bawah dan wajahnya menjadi gelap. Sekelompok sampah. Kemarahan muncul di mata Dewa Naga. Teratai api naga yang tertutup ditujukan untuk para ahli Istana Naga di bawah. Dewa Naga, beraninya kamu terganggu saat bertarung denganku. Mata Wang Xian menyapu ke bawah dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Batu kilangan 5 elemen berputar dan menyerang langsung ke Dewa Naga. Teratai api naga yang tertutup mengarah ke Wang Xian. Semburan api langsung menuju Wang Xian. 5 elemen Yin Yang. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan berputar di udara. Batu kilangan 5 elemen ditutupi oleh kutub Yin dan Yang dan bertemu langsung dengan serangan Dewa Naga. Berdengung. Nafas naga. Wang Xian melayang di atas batu kilangan 5 elemen. Dia membuka mulut naganya sedikit dan menembakkan sinar cahaya ilahi 7 warna. Logam, kayu, air, api, tanah, Yin dan Yang, 7 atribut, dan 7 warna ilahi. Brengsek. Dewa Naga yang benar-benar terkendali mengungkapkan sedikit kemarahan. Dia menatap Dragon Fire Lotus dengan ekspresi ragu-ragu. Tidak. Raung, Dewa Naga, selamatkan kami. Pada saat ini, ada teriakan terus-menerus yang datang dari bawah. Setelah Feng Luan bergerak, 3 tetua peringkat 9 dari klan Naga ditembaki. Serangan putaran kedua dari Istana Naga tiba. Tanpa ada anggota Istana Naga Su yang bergegas, putaran gelombang energi lainnya datang. Panah, pedang tajam, duri, iblis ki, dan kilat. Saat serangan datang, klan Naga tidak bisa melawan sama sekali. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bagaimana klan Naga bisa bertahan melawan 10.000 prajurit tingkat umur panjang dari Istana Naga? Bahkan jika mereka memiliki lebih dari 300.000 anggota klan Naga, mereka tetap tidak berguna di depan Istana Naga. Meneguk. Benar-benar hancur. Benar-benar hancur. Bagaimana Istana Naga bisa naik begitu cepat? Melihat anggota klan Naga dan Kekaisaran Manusia Naga benar-benar tertutup oleh gelombang energi, semua orang menelan ludah mereka. Kesenjangan itu terlalu besar. Mereka mengira Istana Naga hanya mengandalkan satu Raja Naga. Mudah bagi lebih dari 300.000 ahli dari klan Naga untuk melawan 20.000 ahli dari Istana Naga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa semua anggota Istana Naga tidak bergerak. 3.000 atau lebih anggota Istana Naga Penyu Saturnus yang berwarna kuning bumi berdiri di sana tanpa bergerak. Binatang raksasa dari Istana Naga dan para wanita dari Raja Naga juga tidak bergerak. Permaisuri dan prajurit Istana Naga dengan mudah mengalahkan lebih dari 300.000 anggota klan Naga tanpa ada korban jiwa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ada celah besar dalam kekuatan. Adegan ini tak terbayangkan oleh semua orang di benua transendensi. Tuan Dewa Naga, tidak. Sebagai putra ras naga, Kaisar Kerajaan Drakonit, wajahnya terluka parah saat dia berteriak putus asa. Ledakan. Jarum ilahi penenang lautan yang sangat besar mendarat di kepalanya dan langsung membunuhnya. Tidak. 3 tetua ras naga dan ahli peringkat 8 ras naga yang telah diasuh oleh Feng Luan juga mengeluarkan raungan putus asa. Feng Luan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Menghadapi serangannya, mereka dengan cepat terluka parah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 300.000 ahli ras naga semuanya telah mati.
Belum lagi Kekaisaran Dragonman, tidak ada satupun yang tersisa. Kali ini, karena Dewa Ras Naga hendak menjadi dewa, semua anggota Ras Naga telah tiba. Dengan kata lain, hanya satu Dewa Naga dari Ras Naga yang masih hidup. Ini Ras Naga, Ras Naga. Mereka mati. Mereka semua terbunuh oleh 2 putaran serangan dari Istana Naga. Ya Tuhan, ada lebih dari 300.000 ahli Ras Naga. Apakah ini berarti Ras Naga telah sepenuhnya dimusnahkan? Semua orang di sekitar terkejut saat melihat kematian para ahli Ras Naga. Terlepas dari satu-satunya Dewa Naga, klan Naga yang kuat dan tak terkalahkan semuanya telah mati. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Bahkan jika Dewa Naga dapat mengalahkan Istana Naga dan Raja Naga hari ini, sulit untuk mengatakan apakah klan Naga akan dapat pulih dalam puluhan ribu tahun mendatang. Kali ini, klan Naga benar-benar dikalahkan. Roar roar roar, Raja Naga, Istana Naga, kalian semua harus mati. Ketika Dewa Naga melihat bahwa semua anggota klan Naga telah terbunuh dalam waktu singkat, ekspresi kekerasan muncul di wajahnya. Aura kekerasan keluar dari tubuhnya, dan seluruh langit tampak bergetar karena amarahnya. Langit dan bumi berubah. Naga api teratai, mekar. Hari ini, semua makhluk hidup harus mati, semuanya. Dewa Naga mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Aura pembunuh yang brutal langsung memenuhi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Semua orang merasa napas mereka berhenti. Seolah-olah seseorang memegang leher mereka. Napas mereka berhenti. Hah? Wang Xian sedikit tercengang saat melihat teratai api naga mekar lagi. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Hahaha, kalian semua benar-benar membuatku marah. Hari ini, semua makhluk hidup akan dikubur bersama naga AS. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan matanya yang agak merah. Dia mengambang di tengah-tengah Dragon Fire Lotus. Api ilahi di atas kepalanya memancarkan pancaran mistis. Cahaya itu menutupi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Mengaum, 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 berdengung. Dewa Naga mengangkat kepalanya dan meraung. 12 kelopak kerajaan Dewa Teratai Api Naga memancarkan pancaran api yang sangat terang. Pancaran api melesat ke langit. Seluruh langit benar-benar mencerminkan citra virtual kerajaan Dewa Teratai Api Naga. Teratai Api Naga, murka Tuhan. Raja Naga, bersiaplah untuk mati. Kalian semua semut, tanggung murka Tuhan. Gambar kerajaan Dewa Teratai Api Naga di langit perlahan berputar, meliputi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Apa yang terjadi? Gambar teratai api benar-benar muncul di langit. Ya Tuhan, serangan macam apa ini dari Dewa Naga? Ini area yang sangat menakutkan. Ini seperti akhir dunia. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan tekanan yang datang dari langit. Bahkan anggota Istana Naga dipenuhi rasa takut. Berdengung. Saat berikutnya, teratai api naga di langit mulai berputar, dan setiap kelopak teratai api mulai memancarkan cahaya ilahi. Adegan ini sangat indah. Tapi setelah keindahan itu membawa kehancuran. Langit berguncang dan diambil alih oleh teratai api naga. Sepotong langit ini milik domain kerajaan ilahi Dewa Naga. Setelah itu, di dalam wilayah kerajaan Dewa Teratai Api Naga, api tak berujung turun dari langit. Api tak berujung, yang masing-masing berukuran setidaknya 1000 meter, turun dari langit tanpa titik buta. Serangan Tuhan, teratai api pemadam dunia, ya Tuhanku. Tidak, pada saat ini, semua orang melihat ke langit saat tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa dari mereka bahkan berlutut ketakutan. Pemogokan pemadam dunia, aku harus mengatakan, Dewa Naga, kerajaan ilahimu sangat kuat. Kebetulan, aku juga ingin mencoba gambar hantu kerajaan ilahiku. Wang Xian melihat pemandangan di langit dan sedikit terkejut. Dia memfokuskan pandangannya dan menatap Dewa Naga dengan dingin. Roar-roar, Raja Naga, aku tidak ingin melepaskan jurus ini. Namun, jika kamu berani menghancurkan semua murid ras nagaku, jangan salahkan aku. Hari ini, kamu akan mati. Dewa Naga meraung pada Wang Xian dengan marah. Langkah ini adalah serangan terkuatnya. Itu mempengaruhi area seluas lebih dari 10.000 kilometer dan dapat melakukan serangan terus-menerus hingga 10 menit. Langkah ini dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kerajaan. Itu bisa dengan mudah membantai ratusan juta nyawa. Serangan yang tidak memiliki titik buta akan mempengaruhi murid klan naganya, jadi dia tidak melepaskannya. Sekarang semua anggota klan naga telah dihancurkan, dia benar-benar marah. Murka dewa bisa menghancurkan dunia. Serangan luas dan kekuatan tak tertandingi mencakup area seluas lebih dari 10.000 kilometer tanpa titik buta. Melihat pemandangan ini, semua orang dalam radius 10.000 kilometer dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Kerajaan Naga Bayangan Ilahi.
Wang Xian melihat serangan yang mengerikan ini dan tubuhnya bergetar. Dia melepaskan kartu truf terakhirnya. Dia meraung keras dan kekosongan bergetar. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga besar muncul dari udara tipis. Bayangan istana naga berangsur-angsur memadat, dan tahta naga raksasa mendukung Wang Xian. Dia duduk di singgasana naga, dan kerajaan naga bayangan ilahi muncul di sekelilingnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pabrik penggilingan 5 elemen terbang ke kerajaan naga bayangan ilahi dengan cepat dan berubah menjadi tulang punggung. Yin Yang Tai Chi muncul dalam sekejap dan bergabung menjadi kerajaan naga bayangan ilahi, berubah menjadi daging dan darah. Lokasi hati Wang Xian memancarkan sedikit vitalitas, dan bayangan cahaya dari pohon leluhur melintas. Segera, istana naga yang tampak jasmani muncul di sekitar Wang Xian. Kerajaan Mahadewa tidak terlalu besar. Lingkarnya hanya sekitar 25 km. Wang Xian duduk bersila di atas naga dan dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Dewa Naga sedikit terkejut saat melihat istana naga yang tiba-tiba mengembun di sekitar Wang Xian. Namun, ketika dia melihat bahwa ukurannya hanya 50 meter, matanya dipenuhi rasa dingin. Naga api teratai, murka Tuhan, serang aku. Dewa Naga berjongkok di tengah teratai api naga dan menyemburkan aliran api. Di tengah Dragon Fire Lotus Phantom di langit, pilar api dewa dengan diameter 50 km turun dari langit dan langsung menyerang Wang Xian. Pilar api ilahi dengan radius 50 km hampir menembus ruang angkasa. Itu sangat menakutkan. Kerajaan naga bayangan ilahi, deru 7 naga ilahi. Wang Xian melihat serangan yang sangat menakutkan di langit. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan meraung saat dia duduk di singgasana naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang dari seluruh kerajaan naga bayangan ilahi. Di istana naga, naga ilahi muncul satu demi satu. Logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, dan kegelapan. 7 kemampuan ilahi terbang keluar dari kerajaan naga bayangan ilahi. Setiap naga ilahi menatap gambar besar teratai api naga di atas mereka dan menyerbu ke depan. Saat terbang, 7 naga suci tumbuh dalam ukuran dengan kecepatan yang mengerikan. Pada akhirnya, setiap naga suci mencapai ukuran yang mengerikan beberapa ratus kilometer. Mengaum, naga dewa air di tengah membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan pilar air untuk bertemu dengan pilar api dalam radius 50 km. 7 naga memecahkan langit. Ketika 7 naga bergegas ke langit, kerajaan naga bayangan ilahi di sekitar Wang Xian meredup. Beberapa naga suci hampir menghabiskan semua energi di kerajaan naga bayangan ilahi. Serangan dari Raja Naga ini sangat mengerikan. 7 naga naik ke langit dan menyerang lotus api pemadam dunia. Tabrakan terakhir. Setelah serangan ini, aku khawatir pemenangnya akan ditentukan. Jika Raja Naga tidak dapat menahannya, kita semua akan mati. Melihat 7 naga dewa yang panjangnya 100 km menuju ke arah teratai api pemadam dunia di langit, semua orang sangat gugup. Serangan terakhir. Banyak orang dalam radius 10.000 km mengangkat kepala dan melihat ke atas. Serangan Raja Naga menentukan nasib mereka. Jika Raja Naga gagal, mereka mungkin langsung dihancurkan oleh Dewa Naga. Bahkan semua anggota Istana Naga, serta sekelompok gadis, menatap serangan dari atas dengan ekspresi khawatir. Ketika Dewa Naga melihat 7 naga suci menyerbu ke arah kerajaan Dewa Teratai Api Naga, murid-muridnya menyempit. Masing-masing dari 7 naga suci memiliki atribut yang berbeda, dan tubuh mereka mencakup radius 100 km. Meskipun mereka tampak kecil di bawah teratai api pemadam dunia, mereka masih mengejutkannya. Mengaum. Di tengah, naga dewa air menembakkan kolom air, bertemu langsung dengan kolom api dalam radius 50 km. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan mulut naganya ke langit, dan bergegas ke atas. Bes-bes. Ketika dewa air naga bertabrakan dengan kolom api pemadam dunia yang jatuh dari langit, suara air dan api yang meleleh terdengar. Tubuh terbang dewa air naga berhenti sejenak, tetapi segera setelah itu, Dewa Air Naga mengayunkan tubuhnya dan perlahan-lahan bergegas. Meskipun kecepatannya hanya 1/10 dari sebelumnya, pilar api secara bertahap menyusut di bawah serangan Dewa Air Naga. Hanya dengan 7 monster atribut ini, kamu ingin menghancurkan serangan terkuat dari kerajaan suciku. Bermimpilah. Pilar penghancur dunia. Ekspresi Dewa Naga sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Api ilahi di atas kepalanya berkembang, dan sinar cahaya ilahi menutupi kerajaan Dewa Teratai Api Naga di bawahnya. Ledakan. Dalam sekejap, ketika kekuatan cahaya ilahi mendarat di kerajaan ilahi, 12 kelopak teratai api di langit, yang jaraknya jutaan kilometer, sekali lagi melepaskan api yang lebih kuat.
Pilar api pemadam dunia di tengah sekali lagi meluas ke area seluas 10 kilometer. Pilar api dengan cepat menyerbu, membakar semua pilar air dan mendarat di mulut naga air. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, 6 naga suci di sekitarnya mengaum. Emas, kayu, api, bumi, dan kegelapan bersinar. Keenam naga ilahi secara bersamaan mengeluarkan napas naga yang kuat dan menyerang pantom kerajaan ilahi teratai api naga di langit. Api yang jatuh dari langit segera dihancurkan oleh 6 nafas naga raksasa. Melihat dari jauh, 6 naga suci dari semua warna memancarkan cahaya mistis saat mereka mengeluarkan serangan mengerikan dari mulut mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Nafas naga dari 6 atribut mendarat di proyeksi teratai api naga dan segera menembus lubang besar. Saat sinar matahari bersinar, semua orang memiliki ilusi. Sebuah lubang telah pecah di langit. Justru karena inilah kerajaan ilahi telah mengambil alih langit ini. Keenam naga suci telah menembus langit ini. Apa? Ketika Dewa Naga melihat beberapa lubang besar di langit, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengepakkan sayapnya dan memuntahkan seteguk api yang menghanguskan ke arah kerajaan Dewa Teratai Api Naga. Memperbaiki langit. Hah? Apakah kamu masih ingin mengendalikannya? Wang Xian melihatnya memperbaiki lubang di langit. Sepasang mata naganya menatap Dewa Naga dengan kilatan dingin di dalamnya. Auman mengaum, mati. Dia menggeram dan menerkam ke arah Dewa Naga. Auman mengaum, sial. Ketika Dewa Naga melihat Wang Xian terbang, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit, mencoba menghindari serangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan Dewa Naga, rasa dingin di mata Wang Xian semakin meningkat. Kerajaan naga di telapak tangannya. Tubuh naga 10.000 mil. Kepala naga dunia, ekor naga berkibar. Dia mengeluarkan raungan rendah dan seluruh tubuhnya segera berubah menjadi radius 50 km. Dia mengabaikan Dewa Naga yang melarikan diri ke langit dan menyerang teratai api naga dengan cakar naganya. Ledakan, kekuatan besar mendarat di teratai api naga, menyebabkan seluruh negara teratai api naga mengaum. Negara itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, citra negeri teratai api naga di langit juga mulai bergetar. Ruang bergetar, dan api yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit meredup seketika. Auman mengaum-mengaum. Keenam naga ilahi di sekitarnya terisi dan langsung dibebankan pada gambar negara teratai api naga. Bang! Naga Dewa Emas dan Bumi menyapu dengan ekor naga mereka yang sangat besar, dan tabrakan yang mengerikan terdengar sekali lagi. Sebuah lubang besar muncul di langit lagi. Auman mengaum. 4 naga suci lainnya mengayunkan cakar naga mereka, mendatangkan malapetaka di langit. Kerajaan Dewa Teratai Api Naga perlahan-lahan terkoyak, dan lubang yang berukuran ratusan kilometer muncul. Tidak, Raja Naga, aku akan membunuhmu. Melihat kerajaan dewa di langit terkoyak satu persatu, Dewa Naga mengungkapkan ekspresi cemas. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerbu ke arah Wang Xian, yang sedang menyerang teratai api naga. Mengaum, Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Naga dengan kepala naganya yang agung. Ekor naga raksasanya menyapu dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan, sayap naga Dewa Naga berkedip-kedip dengan kilau kemasan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia menebas ekor naga. Dengan ledakan keras, benturan tubuh fisik mereka menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tubuh Dewa Naga terbang mundur ke langit dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum, Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan mengejarnya. 2 cakar naga raksasa mencakar tubuhnya. Aku adalah dewa. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi tandingan manusia? Aku tidak percaya. Dengan tubuh ketuhananku, bakar. Dewa Naga memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Mulutnya dipenuhi darah saat dia meraung dengan gila. Api ilahi di atas kepalanya perlahan membakar ke arah sayap naga. Dia membakar tubuh naganya dengan imbalan serangan yang lebih mengerikan. Pada saat ini, Dewa Naga sedikit gila. Hari ini adalah hari dia menjadi dewa, hari dia memandang rendah semua makhluk hidup dari atas. Namun, tidak lama setelah dia menjadi dewa, seorang Raja Naga muncul dan benar-benar menekannya. Nyatanya, pihak lain bahkan belum menyalakan api ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak puas? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia, Dewa Naga yang bermartabat, sebenarnya bukan tandingan Raja Naga biasa. Tidak, mengaum, mengaum, mengaum. Pembakaran sayapnya memberinya kekuatan yang menakutkan. Saat dia melebarkan sayap naganya dan terbang, udaranya terkoyak. Di dunia ini, dia sepertinya menjadi pusatnya. Mengaum. Wang Xian menarik perhatiannya dan perlahan mengangkat cakar naganya. Dia bertemu Raja Naga secara langsung dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari lawannya. Ledakan.
Cakar naga Wang Xian bertabrakan dengan sayap naga Dewa Naga. Rasa sakit yang tak tertandingi terasa. Sisik naga pada cakar naga mulai meleleh di bawah serangan Dewa Naga. Namun, Dewa Naga juga tidak enak badan. Sayap naga yang terbakar melambangkan konsumsi daging dan darahnya sendiri. Bahkan jika dia adalah dewa, butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Mengaum, mati. Wang Xian merasakan luka berat pada cakar naga. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan kepala naga itu langsung menuju ke arahnya. Tanduk naga yang agung dan mulia itu menunjukkan ketajamannya untuk pertama kalinya. Bang! Tanduk naga menghantam dadanya dengan keras. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu kuat, tubuh Dewa Naga terbang mundur sekali lagi. Divine Dragon, ayunkan ekormu. Wang Xian meraung marah. Ekor naga yang setinggi gunung tiba-tiba mendarat di tubuh Dewa Naga. Api ilahi di kepala Dewa Naga meredup seketika. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah. Ledakan, suara tabrakan yang teredam bergema di langit di atas puncak gunung langit tinggi. Setelah itu, semua orang melihat tubuh Dewa Naga jatuh ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. His, Dewa Naga akan segera dikalahkan. Dewa Naga akan dikalahkan oleh Raja Naga. Ya Tuhan, ini benar-benar kekalahan. Ini adalah dewa, satu-satunya dewa sejati dari benua transenden kita. Lihatlah teratai api di langit, itu akan ditembus oleh 6 naga dewa. Ketika orang banyak melihat Dewa Naga yang jatuh, mereka terkejut. Ledakan, saat semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tubuh Dewa Naga menabrak gunung di puncak gunung langit tinggi. Dia melebarkan sayapnya dan tubuhnya, yang panjangnya 2-3 ribu meter, menabrak gunung. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan menyebabkan seluruh gunung perlahan retak. Gemuruh. Perlahan, gunung tertinggi di benua transendental jatuh ke tanah. Tubuh Dewa Naga tenggelam jauh ke dalam gunung. Mengaum. Bang, bang, bang. Pada saat ini, tubuh Dewa Air Naga menahan pilar api di langit dan perlahan terbang ke atas. 6 naga suci lainnya mendatangkan malapetaka pada Dragon Fire Lotus Phantom. Matahari menyinari daratan lagi dan Phantom of the Dragon Fire Lotus Divine Kingdom perlahan runtuh. Mengambang di langit, teratai api naga dalam radius 50 km jatuh ke tanah. Kerajaan ilahi yang baru saja diangkat tinggi belum lama ini jatuh ke tanah. Jatuhnya kerajaan ilahi tampaknya mewakili jatuhnya Dewa Naga. Mengaum, melihat Phantom of the Dragon Fire Lotus Divine Kingdom benar-benar runtuh, 7 naga ilahi meraung dan terbang menuju kerajaan naga bayangan ilahi. Berdengung, ketika 7 naga ilahi memasuki kerajaan naga bayangan ilahi, gambar virtual dari seluruh istana naga perlahan-lahan mengeras kembali. Kerajaan naga bayangan ilahi bergerak dan terbang langsung menuju posisi Wang Xian. Kemenangan. Wang Xian memandangi Dewa Naga yang telah merobohkan puncak gunung Aotian dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Lagi pula, lawannya adalah dewa sejati. Tidak mudah mengalahkannya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia, duduk di singgasana naga istana naga bayangan ilahi. Istana naga bayangan ilahi terbang menuju puncak gunung yang runtuh, menatap Dewa Naga dari atas. Batuk. Batuk, batuk. Pada saat ini, Dewa Naga yang malang, berlumuran darah, mengguncang tubuhnya dengan enggan. Dia batuk beberapa kali dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Hanya kerangka kedua sayap naganya yang tersisa. Bintik di perutnya benar-benar ambruk. Dewa Naga, apa lagi yang harus kamu katakan sebelum kamu mati? Wang Xian duduk di kerajaan dewa dan memandangnya dari atas. Dia bertanya dengan samar. Batuk, batuk, batuk. Postur yang begitu sombong dan tak terkalahkan membuat Dewa Naga merasa dadanya mandek. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah segar. Aku adalah dewa sejati. Aku tidak akan jatuh. Aku tidak akan pernah jatuh. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan mata merah saat dia menggeram pelan. Bahkan dewa akan jatuh. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Dengan pikiran, kepala naga raksasa muncul dari langit di atas kerajaan Shenying. Kepala naga dipenuhi dengan aura pembunuh yang kejam. Kepala naga yang berukuran 5 hingga 6.000 meter membuka mulutnya yang besar dan menelan Dewa Naga. Tidak, Dewa Naga melihat mulut naga yang hendak melahapnya dan merasakan ancaman kematian. Dia meraung putus asa. Namun, saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mulut naga besar itu menelan Dewa Naga ke dalam perutnya. Mengaum, kepala naga mengeluarkan raungan bersemangat dan menyusut kembali ke kerajaan naga bayangan ilahi. Ding! Tuan rumah telah menelan segumpal makhluk api dewa. Mendapatkan 500.000 kristal dewa. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu. Kamu telah mencapai umur panjang level 7. Nama Wang Xian.
Ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level-level 7 umur panjang, perubahan keempat dari transformasi naga ilahi. Kristal suci 35.421/200 juta. Kemampuan supernatural menguasai suku air, memerintah suku air yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural penangkapan jiwa, kepemilikan roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Domain kerajaan naga bayangan ilahi. Istana naga dimiliki level 5. Anggota istana naga 23.433. Setelah kerajaan naga bayangan ilahi benar-benar melahap dewa naga, energi segera ditransfer kembali ke tubuh Wang Xian. Energi dewa segera meningkatkan level Wang Xian. Kerajaan naga bayangan ilahi di belakangnya memiliki radius 100 km. Tubuh Wang Xian langsung dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dia menutup matanya sedikit dan menyesuaikan dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Senyum tipis muncul di wajahnya. Mendesis. Pada saat ini, ketika semua orang di bawah melihat Wang Xian melahap dewa naga secara langsung, mereka semua terkejut. Dia telah membunuh dewa. Raja naga telah membunuh dewa. Ya Tuhan, Raja naga terlalu kuat. Terlalu kuat. Semua orang berdiskusi dengan kaget saat tubuh mereka bergetar. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, teratai api naga yang telah jatuh ke tanah perlahan terbuka. Kerajaan ilahi telah runtuh. Suara ratapan muncul entah dari mana di langit yang kelilingnya lebih dari 10.000 km. Kelahiran dewa, langit dan bumi selamat. Jatuhnya dewa, ratapan langit dan bumi. Kekuatan dewa bisa memicu fenomena langit dan bumi, dan bisa menggerakkan langit dan bumi. Ketika semua orang mendengar ratapan langit dan bumi, mereka merasakan kesedihan. Namun, dengan sangat cepat, wajah semua orang mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Ras naga telah dimusnahkan, dan dewa naga telah mati. Ini adalah hal yang sangat baik bagi semua manusia di benua transendensi. Khusus untuk warga Kekaisaran Aoshan. Jika dewa naga masih hidup, mereka akan menjadi budak, hidup seperti semut selama beberapa generasi. Raja naga tidak terkalahkan, puncak benua, Raja Transendensi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan pandangan semua orang sekali lagi beralih ke Raja Naga yang duduk tegak di dalam negara naga bayangan ilahi. Tubuhnya yang agung memancarkan cahaya ilahi. Itu adalah kekuatan tak tertandingi yang bisa menyebabkan jatuhnya dewa. Itu adalah Raja Naga yang telah menyelamatkan mereka semua. Kami memberi hormat kepada Raja Naga. Di puncak benua, Raja yang luar biasa. Kami memberi hormat kepada Raja Naga. Di puncak benua, Raja yang luar biasa. Pada saat ini, semua ahli di sekitarnya segera berlutut ke arah Wang Xian. Mereka berlutut di tanah, bersujud dan dengan tulus menyembah Wang Xian saat mereka berteriak keras. Di puncak benua, Raja Transenden. Seorang ahli yang bisa membunuh dewa memenuhi syarat untuk disebut puncak benua, Raja Transenden. Mulai hari ini dan seterusnya, Raja Naga akan menjadi legenda seluruh benua transendensi. Pada saat yang sama, Raja Naga juga akan menjadi raja dari seluruh benua transendensi, raja terkuat. Kata Raja Naga pasti akan dipuji dan dipuji di seluruh benua transenden hari ini. Salam, Raja Benua Transendensi, Raja Naga. Wang Xian mendengar teriakan yang menghancurkan bumi dari bawah. Dia perlahan membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Wang Xian mendarat di kerajaan dewa dan menatap semua orang di bawah. Dia melihat ke bawah ke puncak Gunung Aotian dan segala sesuatu di tengah daratan yang luar biasa. Dia tinggi dan perkasa. Selama 10 tahun penuh, dia telah berada di daratan yang luar biasa selama 10 tahun penuh. Dalam 10 tahun ini, dia berdiri di puncak dunia ini. Dalam 10 tahun ini, dia telah berusaha sekuat tenaga dan bertemu banyak lawan yang kuat. Kelompok tentara bayaran yang kuat, kerajaan yang kuat, sekte yang kuat, kerajaan yang kuat, dan kerajaan yang kuat. Dan hari ini, dia membunuh penguasa benua, Dewa Naga dari ras naga. Dewa yang menyalakan api ilahi dan mengangkat kerajaan ilahi. Dalam 10 tahun terakhir, pemandangan muncul di benaknya dalam sekejap mata. Hari ini, dia akhirnya memandang rendah dunia ini dan memandang rendah seluruh planet. Semua makhluk, berdiri. Di bagian bawah, semua orang berlutut di tanah dengan hormat. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa, dan mereka juga tidak berani berdiri.
Dengan kekuatan dan pengaruh Wang Xian saat ini, satu kata dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Satu kata bisa menghancurkan pengaruh. Satu kata bisa membuat pengaruh meningkat. Tuhan, Tuhan yang sejati, Tuhan yang tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih, Raja Naga. Ketika semua orang mendengar kata-kata Wang Xian, mereka berteriak keras. Satu persatu, mereka berdiri perlahan dan mendongak dengan hormat. Sosok Wang Xian bergerak dan Divine Shadow Dragon Kingdom di belakangnya menghilang. Dia melayang di langit dan memandangi gadis-gadis di Phoenix Pass dan Suking. Xian kecil. Gadis-gadis itu berteriak dan terbang ke arahnya satu persatu. Semua anggota Istana Naga juga terbang di belakangnya tanpa suara. Kaisar Aoshan dan Kaisar Aoshan sudah mati. Feng Luan, kamu dapat mengambil alih kekaisaran Aoshan. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata sambil melihat 9 kerajaan dewa di bawah. Mosa dan para ahli dari 9 kerajaan dewa sedang berdiri di sana. Mosa, serahkan 9 kerajaan dewa kepada Feng Luan. Kamu bisa membantunya di masa depan. Dia berkata langsung kepada Mosa yang ada di bawah. Bos, bisakah saya bergabung dengan Istana Naga, bos? Pada saat ini, Mosa meneriaki Wang Xian dengan wajah penuh antisipasi. Meskipun dia memiliki kepribadian pemberontak, dia masih sangat gugup saat ini. Untuk bisa mengikuti bos, apa gunanya menjadi kaisar sebuah kerajaan? Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kepribadian Mosa mirip dengan Ba Qi, namun, dia bisa masuk ke departemen pembuatan racun. Terima kasih bos. Mosa tampak bersemangat dan berteriak keras. Dia segera terbang di belakang Wang Xian. Xiao Xian, kamu ingin aku mengendalikan seluruh benua transendensi. Feng Luan ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Jika dia diizinkan untuk mengendalikan seluruh benua transendensi, itu berarti dia akan menjadi satu-satunya permaisuri di seluruh benua transendensi. Dia akan menjadi permaisuri dari seluruh benua transendensi. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kamu akan menjadi permaisuri benua transendensi dan Istana Naga akan mengendalikan lautan. Tentu, Feng Luan merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Mulai hari ini dan seterusnya, permaisuri Feng Luan akan menjadi permaisuri benua transendensi dan Istana Naga akan menjadi Raja Lautan. Wang Xian melayang di langit dan mengumumkan kepada semua orang. Suaranya menyebar ke seluruh benua tengah. Itu Raja Naga. Semua orang menanggapi dengan keras tanpa keberatan sedikit pun. Selain itu, mereka sedikit terkejut bahwa Raja Naga dan Permaisuri mengendalikan seluruh benua transendensi. Bagaimanapun, ini adalah seluruh benua transendensi dan mereka benar-benar memberikannya kepada Permaisuri. Mereka masih bisa menerima kendali Permaisuri di hati mereka. Permaisuri adalah raja yang sangat baik di benua transendensi. Terutama karena mereka baru saja menyaksikan kekuatan Permaisuri. Dia berada di alam dewa setengah langkah. Di seluruh benua transendensi, selain Raja Naga, tidak ada yang cocok dengannya. Ayo pergi. Kita akan melakukan perjalanan ke Lautan Naga. Jika tidak ada yang salah, Istana Naga akan dipindahkan ke Lautan Naga. Wang Xian dan gadis-gadis lain berkata sambil menatap Feng Luan. Aku harus mengurus tanah. Aku akan mencari kalian setelah selesai. Feng Luan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Dengan lambaian tangannya, kerajaan ilahi Dewa Naga, teratai api naga, dan semua mayat di bawah terbang ke arahnya. Ayo pergi. Mengaum, mengaum, mengaum. Wow. 9 naga meraung sementara Xiaolan juga mengeluarkan suara bersemangat. Wang Xian duduk di singgasana naga dan terbang menuju Lautan Naga. Feng Luan memandang Wang Xian dan yang lainnya saat mereka pergi. Senyum yang menggetarkan jiwa muncul di wajahnya. Raja Naga dari Istana Naga dan Permaisuri Naga dan Phoenix akan menjadi penguasa benua kita yang luar biasa di masa depan. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kita manusia. Permaisuri mencintai rakyat sedangkan Raja Naga hanya menguasai laut. Istana Naga terlalu kuat. Bahkan setelah beberapa ratus ribu tahun, tidak ada faksi yang dapat mencapai tingkat Istana Naga. Melihat Raja Naga dan semua anggota Istana Naga pergi, semua orang berdiskusi dengan kaget. CHIRP. Pada saat ini, teriakan Phoenix keluar dari mulut Feng Luan. Hati semua orang sedikit gemetar saat mereka melihat Feng Luan, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Salam, Permaisuri. Setelah memusnahkan seluruh klan naga, lebih dari 300.000 mayat pembangkit tenaga klan naga akan ditambahkan ke sumber daya di Lautan Naga serta sumber daya di seluruh benua transendensi. Kekuatan Istana Naga akan menerima yang mengerikan meningkatkan. Wang Xian, yang terbang di langit, penuh dengan senyuman. Dia mengutak-atik percikan ilahi di tangannya.
Itu adalah percikan ilahi atribut api dari Dewa Naga. Setelah mencerna mayat klan naga, semua anggota Istana Naga seharusnya mencapai alam umur panjang. Selain sumber daya di Lautan Naga, Istana Naga akan menerima peningkatan kualitatif lainnya. Anggota Istana Naga terbang dengan cepat. 3 hari kemudian, Lautan Naga muncul di hadapan semua orang. Sebagai sarang klan naga, mereka menempati tempat dengan sumber daya paling melimpah di seluruh benua supernatural. Hanya dengan memasuki wilayah laut ini, seseorang dapat menemukan bahwa energi spiritual di sini lebih melimpah dibandingkan tempat lain. Semua anggota klan naga, kumpulkan semua sumber daya di Lautan Naga. Datang ke tengah Lautan Naga, Wang Xian memerintahkan dengan mata bersinar. Itu Raja Naga. Mata anggota klan naga juga terbakar kegirangan. Tempat ini telah mengumpulkan akumulasi sumber daya dari klan naga selama ratusan ribu tahun. Sumber daya di dalamnya benar-benar menakutkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyatukan benua dan lautan yang luar biasa. Kamu telah menyelesaikan misi untuk menyatukan lautan 10.000 dunia. Hadiahnya adalah benih naga, naga berserk. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Wang Xian sedikit terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Benih naga, naga yang mengamuk. Mempersatukan benua dan samudera yang luar biasa kali ini benar-benar menghadiahkan benih naga mengamuk, benih naga terkuat dari Istana Naga. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Benih naga mengamuk, api, kegelapan, dan guntur memiliki 3 atribut. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa benih naga mengamuk bisa bertarung 3 tingkat lebih tinggi. Bahkan naga dewa biasa tidak akan cocok dengan benih naga mengamuk. Namun, benih naga mengamuk terlalu kuat. Dengan 3 atribut, akan sulit memelihara naga mengamuk sepenuhnya. Wang Xian berpikir sendiri. Dia memutuskan untuk mempelajarinya dengan benar setelah kembali ke Istana Naga. Wang Xian melayang di langit dan mengabaikan seluruh lautan naga. Setiap puncak gunung berisi sejumlah besar harta karun. Dengan mata yin yang dan 5 elemen naga, dia bisa melihat bahwa ada ribuan pohon roh tingkat umur panjang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya harta karun klan naga. Sekelompok gadis memasuki puncak gunung dengan semangat tinggi dan mencari semua jenis harta karun seolah-olah mereka adalah pemenang lotere. Para naga menyukai barang-barang berkilau, begitu pula kelompok gadis-gadis itu. Dari waktu ke waktu, suara-suara yang menyenangkan dan menyenangkan terdengar. Wang Xian mengapung di laut dan tersenyum. Dia melihat ke tengah gunung. Puncak gunung itu seharusnya adalah lembah Dewa Naga, tempat kerajaan dewa ini. Dia melihat ke kerajaan dewa yang melayang di belakangnya dan kemudian melihat ke puncak gunung patah di tengahnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju puncak gunung patah. Kekuatan kerajaan ilahi Dewa Naga benar-benar melebihi harapan Wang Xian. Setelah memasuki lautan, dia menaksir bagian dalam Broken Mountain Peak. Gunung berapi yang sangat besar. Ini harus menjadi gunung berapi terbesar di seluruh benua transendensi. Wang Xian masuk dan melihat interior yang sangat luas. Wajahnya dipenuhi keheranan. Seluruh interiornya seperti ruang yang menyala-nyala. Pantas saja itu bisa membuat naga api dari ras naga begitu kuat. Itu bisa memungkinkan ras naga untuk menghasilkan aliran ahli negara dewa setengah langkah yang tak ada habisnya. Itu semua karena gunung berapi ini. Di dalam gunung berapi, ada banyak roh api. Setidaknya 100.000 roh api bermain-main di dalam seperti ikan. Hanya roh-roh api ini yang merupakan harta langka. Bagi ras palu api Istana Naga, ini adalah kesempatan besar. Wang Xian mengamati sekelilingnya, melaporkan kepada Raja Naga, harta misterius telah ditemukan di sini. Pada saat ini, teriakan terdengar. Wang Xian sedikit terkejut. Sosoknya melintas dan menghilang. Berdengung. Sosoknya muncul di dekat pinggiran Laut Naga. Di sampingnya, seorang penjaga naga menatap ke depan dengan wajah penuh ketakutan. Raja Naga, lihat ke depan. Apa ini? Ketika penjaga naga melihat Wang Xian, dia menunjuk ke depan dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Lautan guntur, tanah kematian. Dia melihat kata-kata besar di tablet batu di samping, dan matanya berbinar. Dia melihat ke lautan naga, dan matanya dipenuhi keheranan. Di kedalaman lebih dari 100.000 meter di tepi lautan naga, ruang di depannya sangat mistis. Sebuah wilayah yang tersambar petir memiliki luas sekitar 50 km. Kekuatan petir di depan mereka memancarkan kekuatan yang bahkan membuat jantung Wang Xian berdebar. Petir itu sangat aneh. Itu bersinar terang seperti cabang. Dari waktu ke waktu, akan ada bunga petir yang bermekaran. Itu benar. Tatapannya terfokus saat dia menatap pusat wilayah petir. Pohon kecil, pohon setinggi 1 meter, dan hanya 1 batang. Wang Xian menyadari bahwa semua petir berasal dari pohon kecil ini.
Dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangannya ke pohon. Retakan, retakan. Saat Wang Xian memasukkan jarinya ke pohon, kekuatan penghancur yang mengerikan dipancarkan. Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian berubah drastis. Berdengung. Pada saat ini, daya isap yang kuat dipancarkan dari hati Wang Xian. Ini mengejutkannya seketika. Setelah itu, Wang Xian bisa merasakan pohon leluhur bergetar. Apakah ini pohon dewa lain dari tingkat pohon yang mengembalikan jiwa, kayu abadi, dan pohon Changsu? Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian bisa dikatakan telah menyaksikan kekuatan pohon leluhur. Itu mampu menyerap cabang kayu abadi, cabang pohon yang mengembalikan jiwa, dan pohon Changsu yang sekarat. Ini memungkinkannya untuk melepaskan kemampuan aslinya yang menakutkan. Karena keberadaan pohon leluhur, Istana Naga memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Karena pohon leluhur itulah benih naga api Phoenix dan benih naga Starwood lahir. Hanya nama leluhur dari semua pohon yang menunjukkan betapa luar biasa itu. Petir yang sangat keras memasuki hatinya dan melonjak seperti energi. Pada saat ini, di Istana Naga yang jauh, pohon leluhur bergetar seolah-olah telah menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Aliran energi yang tak henti-hentinya menyebabkannya memancarkan cahaya terang. Pohon leluhur, yang awalnya hanya berukuran beberapa puluh meter, tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa, cabang-cabang pohon yang tak berujung, dan cabang-cabang pohon cemara juga terus tumbuh. Wang Xian bisa merasakan kerinduan dan kegembiraan dari pohon leluhur. Dia perlahan menutup matanya dan merasakan perubahan pohon leluhur di Istana Naga. Di dasar lautan naga, laut petir nirvana mistis, yang pernah disebut tanah kematian oleh naga dan bahkan para dewa benua supernatural, menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Pohon petir nirvana, yang terletak di tengah laut petir nirvana, tampaknya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang menuju Wang Xian. Berdengung, pohon petir nirvana sepanjang 5 meter terbang di depan Wang Xian dan langsung tenggelam ke dalam hatinya. Ding! Selamat tuan rumah, karena telah mendapatkan pohon petir nirvana. Saat ini, notifikasi sistem terdengar. Pohon ilahi yang kuat lainnya. Mata Wang Xian berbinar. Panen suku naga kali ini terlalu besar. Pohon ilahi jauh lebih penting daripada harta lainnya. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa pohon leluhur di Istana Naga tumbuh dengan pesat. Hanya dalam beberapa menit, itu telah tumbuh menjadi ukuran beberapa ratus meter. Kayu tak berujung, kayu yang mengembalikan jiwa, pohon ficang, dan pohon petir nirwana benar-benar menghasilkan buah demi buah. Ada 2 buah di setiap cabang dan mereka memancarkan cahaya ajaib. Buah-buah ini, Wang Xian sedikit terkejut. Dia menatap beberapa buah dan hatinya terbakar dengan gairah. Namun, karena dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak tahu efek spesifik dari buah tersebut. Su King, King Yue, aku akan memindahkan Istana Naga ke sini. Wang Xian tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berteriak pada gadis-gadis di sekitarnya dan menghilang dalam sekejap. Dengan kekuatannya saat ini, dia sebanding dengan dewa yang telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Jarak teleportasinya bisa mencapai 20.000 kilometer. Kecepatan seperti itu juga merupakan kemampuan dewa untuk melintasi kehampaan. Ketika dia tiba di Istana Naga, dia hanya membutuhkan waktu 5 hingga 6 menit. Setelah memasuki Istana Naga, Wang Xian segera datang ke Aula Raja Naga. Saat dia memasuki Aula Raja Naga, dia melihat pohon leluhur berukuran 4 hingga 500 meter tumbuh di atas singgasana naga. Ada 8 buah di pohon leluhur. Setiap buah memancarkan keilahian. Merasakan energi dari 8 buah, Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ketuhanan Dewa Naga untuk melihatnya. Energi dalam buah tidak lebih lemah dari ketuhanan ini. Embrio api abadi setelah mengkonsumsinya, seseorang akan mendapatkan asal mula api. Embrio yang mengembalikan jiwa setelah menyerap jiwa orang mati, seseorang dapat menghidupkannya kembali. Mengambil embrio biasa meningkatkan pemahaman dan spiritualitas seseorang. Embrio petir nirvana setelah mengkonsumsinya, seseorang akan mendapatkan asal mula petir. Mendesis. Ketika Wang Xian melihat kemampuan buahnya, dia menarik napas dalam-dalam. Menentang surga, ini terlalu menantang surga. Belum lagi bangkit dari kematian, meningkatkan pemahaman dan spiritualitas seseorang. Hanya dengan mengkonsumsi embrio api abadi dan embrio petir nirvana, seseorang dapat memperoleh tubuh asal. Buah-buahan ini bisa disebut sebagai salah satu buah yang paling menantang surga di alam semesta. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah yang menantang surga ini. Wang Xian menatap buah embrio ini dengan mata membara. Setelah penelitian sebelumnya, ia menyadari bahwa buah embrio memiliki kegunaan yang sangat penting.
Itu bisa menggantikan percikan ilahi dan memungkinkan spesies naga klan naga berevolusi. Sekarang, hanya ada satu spesies naga puncak sejati di klan naga, dan itu adalah Aoyao. Benih naga berduri adalah benih naga paling kuat yang diketahui membunuh klan naga ilahi. Yang kedua adalah benih naga Starwood. Benih naga Starwood berevolusi dari pohon leluhur, dan tidak ada catatan tentang benih naga semacam itu di klan naga ilahi. Namun, benih naga elemen ganda pasti bisa disebut benih naga puncak. Namun, elemen api dari Starwood Dragon Seed telah ditekan sekarang. Ketika mereka mencapai alam dewa, mereka akan memiliki terobosan kualitatif dan sepenuhnya melepaskan elemen api dan kayu. Elemen ketiga adalah spesies naga Phoenix api. Spesies api Phoenix Dragon diperoleh oleh Istana Naga karena Phoenix. Meskipun hanya memiliki satu elemen, itu hanya sedikit lebih lemah dari spesies naga puncak dalam hal kekuatan. Setelah itu adalah spesies naga emas api. Klan Firehammer adalah spesies naga tempat terkuat yang dikenal oleh klan naga ilahi. Itu juga merupakan spesies naga puncak. Namun, jika mereka ingin mencapai spesies naga puncak, mereka harus menyatu dengan percikan ilahi dari elemen logam. Benih naga berikutnya dari Istana Naga adalah keberadaan yang sangat biasa dengan satu atribut. Namun, di antara benih naga lainnya, ada keberadaan khusus, penjaga naga. Penjaga naga adalah Aojian dan yang lainnya yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap sebagai benih naga biasa. Menurut kekuatan prinsip pedang tak berperasaan, jika Aojian dan yang lainnya bisa mengolah prinsip pedang tak berperasaan, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari benih naga mengamuk. Mempersatukan benua supernatural dan mendapatkan spesies naga mengamuk dari Istana Naga akan memungkinkan divisi pertempuran iblis berevolusi menjadi spesies naga mengamuk. Spesies naga mengamuk membutuhkan 3 atribut api, kegelapan, dan kilat. Aokitian milik atribut kegelapan. Dengan mengkonsumsi embrio api yang tak habis-habisnya dan embrio petir nirwana, dia bisa berevolusi menjadi spesies naga mengamuk. Aku ingin tahu harta apa lagi yang dimiliki suku naga. Ayo pergi dulu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera mengendalikan Istana Naga untuk bergerak menuju lokasi Lautan Naga. Istana Naga level 5 tidak memiliki jarak teleportasi yang jauh. Butuh setidaknya 2 hari untuk sampai ke sana. Jika Istana Naga ingin meningkatkan ke level 6, itu tidak akan semudah sebelumnya. Di masa lalu, itu hanya membutuhkan beberapa bahan. Tapi sekarang, meningkatkan ke level 6 membutuhkan 9 kerajaan dewa dengan 9 atribut berbeda. Kesulitan peningkatan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia bisa memalsukan kerajaan dewa sendiri, atau dia bisa menjarah percikan api dewa lain. Wang Xian bahkan bisa menjarah percikan dewa lain dengan kekuatannya, belum lagi menempanya sendiri. Namun, di mana mungkin ada dewa? Dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh benua transendensi. Berdengung. 2 hari kemudian, Wang Xian memindahkan Istana Naga ke Laut Naga. Di sekelilingnya, para anggota Istana Naga telah menjarah semua harta di Lautan Naga. Di puncak gunung yang terletak di tengah, di belakang sekelompok gadis, ada berbagai macam batu permata berkilau. Di samping mereka, Duan Jinming sedang menempa semua jenis perhiasan untuk mereka. Pindahkan semua harta karun ke Istana Naga. Wang Xian menempatkan Istana Naga di tengah dan berkata kepada semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya segera menanggapi. Xiao Xian, lihat perhiasan ini. Ya Tuhan, ada begitu banyak batu permata mengkilap di seluruh klan naga. Ini terlalu indah. Sekelompok gadis terbang dengan penuh semangat dan berteriak kegirangan. Cantik-cantik. Wang Xian menoleh dengan senyum di wajahnya. Tatapannya menyapu sekelompok gadis. Selain saudara perempuan tercintanya, 8 gadis lainnya, Guan Suking, yang paling lama bersamanya, telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun persahabatan membuat mereka sulit berpisah satu sama lain. Benua transendensi telah disatukan. Selanjutnya, kami dapat berkeliling ke seluruh benua transendensi dan membawa Anda untuk makan semua makanan dan minuman lezat di seluruh benua. Wang Xian membelai kepala sekelompok gadis dan berkata sambil tersenyum. Wow! Bagus sekali. Sekelompok gadis sangat bersemangat. Di seluruh benua transendensi, mereka telah mengunjungi kurang dari 1/5 tempat. Di dunia ini, Raja Naga sudah menjadi raja. Mereka bisa dikatakan eksistensi seperti Queens yang bisa berkeliling seluruh benua seperti yang mereka inginkan. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling membahagiakan bagi para gadis yang suka berbelanja dan makan. Kakak, kapan kita pergi? Xiao Yu berkata dengan penuh semangat. Kami akan keluar untuk bermain setelah menyelesaikan masalah di Istana Naga.
Wang Xian mencubit pipi Xiao Yu dan dalam suasana hati yang baik. Mereka bisa bermain tanpa khawatir untuk jangka waktu tertentu. Perdana Menteri Gui, gunakan sumber daya yang kita peroleh kali ini untuk meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Juga, panggil Aoki Tian. Wang Xian memegang tangan sekelompok gadis dan berjalan menuju Istana Raja Naga. Dia mengirimkan suaranya ke Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Raja Naga, semua harta telah ditempatkan di perbendaharaan Istana Naga. Selain itu, ada banyak pohon roh tingkat umur panjang dan ramuan spiritual di Lautan Naga. Kami akan memperluas taman obat Istana Naga dan menanam mereka. Dengan pohon leluhur, kita akan memiliki persediaan buah spiritual yang tak ada habisnya di masa depan. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di Aula Raja Naga, Perdana Menteri Gui memimpin Aoki Tian. Baiklah, kita akan menanam beberapa ramuan spiritual dan pohon spiritual yang belum matang. Wang Xian mengangguk. Kamu memimpin anggota Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kitian, kemarilah. Wang Xian menginstruksikan mereka dan berjalan ke depan tahta naga. Wow, bagaimana pohon leluhur mengalami perubahan sebesar itu? Bahkan berbuah. Sekelompok gadis memperhatikan pohon leluhur dan tercengang. Pohon leluhur saat ini berukuran beberapa ratus meter. Itu berdiri di belakang singgasana naga dan terlihat sangat mistis. Wang Xian berjalan mendekat dan mengambil embrio api abadi dan embrio petir nirvana darinya. Konsumsi ini. Setelah memberikan buah itu kepada Aoki Tian, Wang Xian melanjutkan, ayo pergi ke kolam transformasi naga di belakang. Itu Raja Naga. Aoki Tian mengangguk dengan hormat. Aoki Tian saat ini tidak sekeras saat dia pertama kali menjadi murid Istana Naga. Dia tampak agak bijaksana. Namun, ini hanya di permukaan. Hanya karena dia telah diajari oleh pejabat sipil Istana Naga selama 10 tahun terakhir, dia dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ketika datang ke pertempuran nyata, dia masih Aoki Tian yang sama yang berperang melawan langit dan bumi. Masuk ke kolam transformasi naga. Ketika dia datang ke sisi kolam transformasi naga dan melihat Aoki Tian memakan 2 buah embrio, Wang Xian langsung berkata kepadanya. Ya, Aoki Tian melompat langsung ke kolam transformasi naga. Evolusi, biji naga mengamuk. Wang Xian melihat informasi di Dragon Transformation Pool dan langsung meningkatkan Aoki Tian. Apakah itu akan memakan waktu sebulan? Melihat waktu evolusi, Wang Xian tidak terlalu terkejut. Dia mengeluarkan informasi yang baru saja diberikan oleh Perdana Menteri Gui kepadanya. Informasi itu semua tentang sumber daya yang dia peroleh saat ini. Ras naga telah terakumulasi selama ratusan ribu tahun. Mereka memiliki begitu banyak harta yang bahkan Wang Xian merasa sedikit menakutkan. Sumber daya ini memungkinkan saya untuk naik ke level lain. Wang Xian penuh senyum. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level peringkat ke-8 umur panjang, perubahan keempat dari transformasi naga ilahi. Kristal ilahi 335.421 per 100 juta. Kemampuan supranatural memerintah suku air di bawah levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural penangkapan jiwa, kepemilikan roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen milestone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Domain kerajaan naga bayangan ilahi. Istana naga tingkat 5. Anggota Istana Naga 23.433. Sebulan kemudian, Wang Xian berdiri di Istana Raja Naga dan melihat atributnya. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dengan matahari, bulan, dan bintang di tanganku, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Wang Xian menggenggam kekuatan di tangannya. Baru-baru ini, levelnya meningkat paling cepat. Setelah menyerap sejumlah besar sumber daya dari klan naga, levelnya sekali lagi menerima peningkatan besar. Tingkat 8 umur panjang sangat dekat dengan menyalakan api ilahi. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar sebanding dengan dewa yang telah menyalakan 3 gumpalan api suci. Di benua yang luar biasa ini, dia berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Peningkatan Aoki Tian harus berakhir. Dia menatap sosok Aoki Tian. Tubuhnya yang keras sepanjang 20 meter, api, petir, dan energi kegelapan beredar di sekujur tubuhnya. Apakah itu api, kilat, atau kegelapan, semuanya lebih ganas dari 9 atribut. Ketika ketiga atribut bergabung bersama, seberapa menakutkankah kekuatan itu? Mengaum, raungan rendah datang dari kolam transformasi naga.
Aokitian yang sedang tertidur lelap tiba-tiba membuka matanya seperti iblis yang terbangun. 3 Gouyu perlahan muncul di pupilnya yang sangat pucat. Api, kilat, dan kegelapan. 3 Gouyu muncul di matanya dan terhubung bersama. Murid misterius ini terlihat sangat aneh. 3 Gouyu yang terhubung juga muncul di dada Aokitian. Aura yang sangat keras datang dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari spesies naga mengamuk terkuat di Istana Naga. Menurut catatan klan naga ilahi, hanya ada 20 spesies naga mengamuk di puncaknya. Sekarang, saya memiliki istana naga yang telah menyatu dengan sarang serangga. Saya dapat melahirkan sejumlah besar naga mengamuk. Jika saya memiliki cukup buah dan ketuhanan di masa depan, saya dapat meningkatkan suku guntur menjadi spesies naga mengamuk. Wang Xian merasakan kekuatan kekerasan dalam tubuh Aokitian dan berpikir sendiri. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, Aokitian yang terbang keluar dari istana naga menyusut hingga berukuran 2 meter dan berlutut di depan Wang Xian. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyerangku. Mata Wang Xian berkedip saat dia memesan Aokitian. Itu Raja Naga. Aokitian mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Retak, retak. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar dari tinjunya. Udara di sekitarnya mulai meledak. Bang! Serangan dengan kekuatan destruktif tak berujung diarahkan padanya. Ledakan. Wang Xian mengangkat telapak tangannya untuk memblokir serangan Aokitian. Wajahnya dipenuhi keheranan. Kekuatan umur panjang level 8 hampir sebanding dengan serangan biasa Dewa Naga saat itu. Serangan kekuatan penuhnya sebanding dengan gumpalan api dewa. Mata Wang Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Aokitian, yang sekarang berada di umur panjang level 8, bisa menyaingi dewa dengan serangan kekuatan penuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia bertarung melawan dewa yang 3 tingkat di atasnya. Seperti yang diharapkan dari benih naga dengan kekuatan serangan terkuat dari naga ilahi. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Aokitian naik 1 tingkat, dia akan dapat dengan mudah membantai dewa naga saat itu. Buah-buahan di pohon leluhur juga bisa digunakan untuk memelihara benih naga mengamuk. Dia ragu-ragu sejenak tetapi memutuskan untuk tidak berkultivasi lagi. Buah-buah itu terlalu berharga. Dia harus menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon leluhur untuk menghasilkan satu dan kemudian mempertimbangkan bagaimana menggunakannya. Raja Naga, Permaisuri Feng Luan ada di sini. Saat ini, Nyonya Ao datang untuk melapor. Baiklah, aku mengerti. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat ke Aokitian sebelum terbang ke Aula Raja Naga. Sebulan telah berlalu, Istana Naga telah menyerap sumber daya yang tersedia untuk klan naga. Yang terlemah di Istana Naga telah mencapai umur panjang tingkat pertama. Semua pemimpin telah mencapai tingkat umur panjang ke-8. Kekuatan Istana Naga saat ini 4-5 kali lebih kuat dari klan naga sebelumnya. Upacara penyatuan Kekaisaran Naga Phoenix. Kita harus pergi juga. Omong-omong, kita adalah kelompok penatua dewi dari Kekaisaran Naga Phoenix. Tentu saja, kita tidak bisa melewatkan acara besar seperti itu. Kebetulan Istana Naga hampir selesai dengan urusan mereka. Selanjutnya, kita akan memulai perjalanan kita ke benua yang luar biasa. Wang Xian baru saja tiba di Aula Raja Naga ketika dia mendengar suara-suara gembira para gadis. Apakah kamu sudah selesai? Wang Xian memandang Feng Luan yang dikelilingi di tengah dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyatukan seluruh benua? 2 hari kemudian, Kerajaan Naga Phoenix akan mengadakan upacara penyatuan. Setelah itu, pada dasarnya kita akan selesai. Feng Luan menggelengkan kepalanya pada Wang Xian dan berkata, datanglah ke Istana Naga untuk upacara akbar 2 hari kemudian. Baru setelah itu dapat dianggap sesuai dengan namanya. Baiklah, aku tidak harus berurusan dengan masalah Istana Naga sekarang. Aku bisa bersantai untuk sementara waktu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Aku mungkin bisa bersantai untuk jangka waktu tertentu juga. Feng Luan tersenyum misterius dan berkata, jika tidak ada yang lain, ayo pergi sekarang. Oke. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Kelompok tetua dewi kita akan muncul di upacara dalam 2 hari. Ayo cepat dan pilih beberapa pakaian. Sekelompok gadis berbicara dengan antusias. Pengawal naga, divisi panah mata surgawi, ikuti aku ke Istana Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, 9 naga dengan umur panjang level 8 menarik kebanggaan naga keluar dari Istana Naga. Pengawal naga dan 3.000 anggota divisi panah mata surga mengikuti di belakang mereka saat mereka terbang menuju ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix. Ibu kota Kekaisaran saat ini terletak di puncak Gunung Aotian, pusat benua. Wang Xian dan yang lainnya duduk di tengah kebanggaan naga yang berukuran beberapa ratus meter. Itu tidak berbeda dari sebuah rumah.
Ini secara khusus dibangun oleh klan Fire Hammer untuk Raja Naga dan Ratu Naga mereka. Meskipun tidak semegah tahta naga, dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia tidak perlu lagi peduli dengan benda-benda eksternal ini. Dalam waktu sehari, rombongan tiba di puncak utama di tengah puncak Gunung Aotian. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di daerah sekitarnya. Jumlah orang yang berkumpul kali ini beberapa kali lebih banyak daripada saat klan naga pergi ke Kekaisaran Aoshan. Seluruh area dalam jarak beberapa ribu kilometer sangat meriah. Kekaisaran Naga Phoenix menyatukan benua transendensi, dan semua makhluk dan ahli dari seluruh benua datang untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Ketika 9 naga banjir menarik kebanggaan naga, diikuti oleh anggota divisi panah mata surgawi penjaga naga, mereka tiba. Di bawah, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Segera setelah itu, semua orang di bawah membungkuk ke arah itu. Ini adalah rasa hormat untuk orang terkuat di benua itu, dan juga rasa hormat untuk Tuhan. Raja Naga ada di sini. Aku tidak menyangka dia akan menghadiri upacara penyatuan Kekaisaran Naga Phoenix besok. Ini semua berkat Raja Naga sehingga Permaisuri dapat berdiri di puncak lagi hanya dalam 10 tahun, dan bahkan menyatukan benua transendensi. Raja Naga hanya menguasai lautan, dan benua itu milik Permaisuri. Aku ingin tahu apa hubungan antara Permaisuri dan Raja Naga. Melihat orang-orang dari Istana Naga mendarat di puncak utama, semua orang saling berbisik. Sebulan yang lalu, ketika berita Dewa Naga menyalakan api ilahi untuk menjadi dewa dan kemudian dibunuh oleh Raja Naga di tempat menyebar ke bagian lain dari benua transendensi, itu segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ratusan ribu dewa belum lahir di benua transendensi. Adapun para dewa, mereka hanya memiliki pemahaman yang samar tentang mereka dalam catatan sejarah. Bahkan jika mereka hanya memiliki sedikit informasi, mereka tahu betapa kuatnya para dewa dan seberapa tinggi mereka. Sekarang Dewa Naga dari benua transendental telah menjadi dewa, dia dibunuh secara langsung. Bagaimana tidak mengejutkan? Selain itu, ada berita tentang pertempuran hebat di sini. Serangan yang menghancurkan dunia yang meliputi area seluas lebih dari 10.000 km mengejutkan semua orang di benua itu. Dalam sekejap, nama Raja Naga dari seluruh benua transendental seperti guntur yang bergema di telinga semua orang. Untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Raja Naga, kekuatan yang tak terhitung bahkan telah membangun patung dewa. Hanya dalam waktu singkat, patung dewa Raja Naga telah menyebar ke seluruh benua transendensi. Orang ini adalah dewa yang hidup dari benua transendensi. Dia adalah eksistensi yang bisa membunuh Dewa Naga yang telah menyalakan api suci. Selain ras Invincible Dragon, kekuatan Permaisuri juga tersebar luas. Kekuatan tempur yang mengerikan dari Dewa Setengah Langkah dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak perlombaan naga. Tidak ada yang keberatan dengan pengumuman Raja Naga bahwa Kekaisaran Naga Phoenix akan menyatukan seluruh benua dan Istana Naga akan bertanggung jawab atas lautan. Di depan kekuatan para dewa, mereka tahu bahwa mereka tidak berbeda dengan semut. Jika mereka melawan, mereka hanya akan mati. Selain itu, semua orang tahu bahwa Permaisuri Naga Phoenix bisa disebut Permaisuri Abadi. Dia terkenal karena pemerintahannya dan sangat dicintai oleh orang-orang. Raja Naga, Ratu Naga, di aula utama puncak Gunung Langit Tinggi, Feng Yun membungkuk dan berteriak sambil tersenyum ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya. Suku Fire Cloud Sparrow saat ini seperti matahari di langit di seluruh benua transendensi. Sebagai bawahan permaisuri yang paling terpercaya dan terdekat, Kekaisaran Naga dan Phoenix telah menyatukan seluruh benua transendensi. Suku burung pipit awan api mereka juga telah bangkit. Bahkan jika ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari klan Fire Lark, mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat. Lagi pula, ini adalah klan api Lark yang telah menunggu permaisuri selama lebih dari 1000 tahun dan hampir dimusnahkan demi permaisuri. Wang Xian tersenyum dan mengangguk pada Feng Yun. Dia selalu mengagumi seluruh klan burung api. Penjaga pribadi Feng, tolong panggil Long Xiaotian, He Yuan, He Sui King, dan Mu Keier. Beritahu mereka bahwa aku punya undangan. Wang Xian berkata padanya, untuk perjalanan ini, selain melihat sebuah kerajaan berdiri di puncaknya, dia juga harus mengejar beberapa temannya di daratan. Bagaimanapun, benua transendensi bukanlah rumahnya. Dia tidak tahu kapan dia harus kembali. Bumi, itu Raja Naga. Feng Yun mengangguk dengan hormat dan segera keluar. Xiao Xian, apakah kamu ingin memberi posisi pada Mu Keier, yang pernah menyelamatkan hidupmu? Bagaimana dengan Putri Kekaisaran? Feng Luan memandang Wang Xian dan bertanya padanya. Tentu, sekarang 9 kerajaan dewa telah dibubarkan, mari kita jadikan dia Putri Kekaisaran dan nikmati kekayaan dan kehormatan seumur hidup. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah.
Kali ini, saya akan melakukan reformasi besar-besaran di daratan. Saya akan membangun struktur kekuasaan di daratan yang luar biasa dan melaksanakan pemilu yang demokratis. Feng Luan memandang Wang Xian dan sekelompok gadis sebelum dia berkata sambil tersenyum. Kata-katanya mengejutkan Wang Xian dan sekelompok gadis. Pembaruan, demokrasi. Bukankah ini meniru beberapa tatanan di bumi? Jika kita melakukan ini, itu akan sangat melemahkan hak yang kuat. Saya khawatir beberapa kekuatan keluarga tidak akan puas. Wang Xian tertegun sejenak sebelum melanjutkan, namun, jika kita benar-benar melakukan ini, itu akan sangat mendorong perkembangan benua supernatural. Itu benar, melakukannya akan mengguncang fondasi dari beberapa kekuatan yang kuat. Namun, ada keuntungan yang sangat besar. Di era ini, semua orang bisa menjadi naga. Selama seseorang memiliki bakat, semua orang bisa menonjol. Selain itu, setelah ini diterapkan, saya tidak perlu mengalami banyak masalah. Saya bahkan tidak perlu mengelolanya. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Matanya bersinar dengan kilau yang tak bisa dijelaskan. Meniru metode pengelolaan beberapa negara di bumi untuk mengelola seluruh benua luar biasa, meskipun itu akan benar-benar melanggar aturan benua luar biasa, dia dapat meramalkan bahwa pada periode waktu berikutnya, kekuatan semua orang di benua luar biasa akan menerima peningkatan besar. Dengan mempublikasikan semua jenis metode kultivasi dan teknik bertarung, semua orang bisa menjadi naga. Dia telah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Gui belum lama ini tentang metode ini dan memintanya untuk membantunya merumuskan aturan yang terperinci. Perdana Menteri Gui lahir di bumi. Kemudian, dia mempelajari semua buku di bumi dan berpengetahuan luas. Dia telah memberinya bantuan besar dalam aspek reformasi. Dengan kemampuan kami memang bisa melakukannya. Ini adalah berkah besar bagi seluruh benua transendensi. Wang Xian mengangguk setuju. Saya belum mengumumkan ini. Saya berencana untuk mengumumkannya di tempat besok. Kemudian, saya akan mulai mendirikan departemen. Kekuatan dan kekuatan yang kuat itu dapat bergabung dengan setiap departemen. Pertama, ada Departemen Penegakan Hukum, yang terdiri dari sekelompok pembangkit tenaga listrik. Kedua, Departemen Regulasi dapat mengubah asosiasi perekrutan pemburu iblis menjadi. Feng Luan berbicara dengan percaya diri. Jelas dia sudah membuat rencana bulan ini. Baiklah, ingatlah untuk berjaga besok. Su Qing dan aku akan pergi dan memilih pakaian besok. Setelah Feng Luan berbicara sebentar, dia menarik sekelompok gadis dan berkata. Saudari Feng Luan, bantu aku memilih pakaian dulu. Ayahku harus ada di sini. Aku akan pergi dan menemuinya. Ling Jian'er berkata kepada mereka dan pergi dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, semua gadis pergi. Dia satu-satunya yang berdiri di sana. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia duduk di samping dengan senyum di wajahnya dan mulai menikmati tehnya. Puncak Gunung Aotian adalah pusat benua tengah, puncak tertinggi di benua itu. Dulu, ibu kota kerajaan Aoshan terletak di sekitar puncak gunung. Area cakupannya sekitar 3.000 km. Pada saat ini, di jalan-jalan yang ramai, Long Xiaotian, He Yuan, dan Dia Sui Qing sedang berjalan di jalanan, berkeliling wilayah yang megah ini. Kerumunan pejalan kaki yang padat membuat sekitarnya tampak sedikit ramai. Minggir, itu penjaga pribadi awan api. Itu anggota pengawal pribadi awan api. Pada saat ini, suara-suara datang dari depan, dan lebih dari selusin penjaga pribadi awan api berjalan mendekat. Kamu pasti Long Xiaotian, Tuan Muda He Yuan, dan Mes He Sui Qing. Sekelompok penjaga Vireklud berjalan mendekat dan berkata langsung kepada Long Xiaotian dan yang lainnya. Ini kita. Mereka sedikit terkejut dan segera mengangguk. Raja Naga mengundangmu, tolong. Penjaga Vireklud dengan hormat mengundang mereka. 1810.